Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pulau Jawa, apakah akan tenggelam atau terbelah. Menurut ramalan Jayabaya, Pulau Jawa disebut-sebut akan terbelah menjadi dua bagian. Terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua ini kerap dikaitkan dengan meletusnya beberapa gunung keramat di tanah Jawa, seperti Gunung Semeru, Slamet, hingga Merapi. Dalam ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa penyebab Pulau Jawa terbelah menjadi dua, yakni karena letusan Gunung Semeru. Sama halnya dengan ramalan Jayabaya, seorang ahli spiritual Jawa, Ki Jati Supriyanto, juga mempercayai bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Ki Jati Supriyanto bahkan menyebut bahwa tanda-tanda Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian sudah mulai bermunculan saat ini. Salah satunya mengenai Jakarta yang diramalkan akan tenggelam. Ki Jati juga mengatakan bahwa terbelahnya Pulau Jawa hingga Jakarta yang tenggelam sudah pernah diramalkan oleh leluhur, yakni Jayabaya. Berdasarkan jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Ramalan Jayabaya atau sering disebut jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal muasal utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang digubah oleh Sunan Giri Parapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa yang akan datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana, gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Misteri mengenai Jawa terbelah menjadi dua rasanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Menurut ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa kelak akan muncul gunung baru di Jawa Timur, bahkan Gunung Slamet akan meletus dan Jawa terbelah menjadi dua. Lantas, seperti apakah makna mengenai misteri Jawa terbelah menjadi dua? Berbicara suatu ramalan, ada banyak petua Jayabaya yang mengejutkan banyak publik. Rupanya, ramalan mengerikan itu berbunyi, Nugel Tanah Jawa Kaping Pindo, yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Mitos ataukah fakta memang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Namun, para peneliti ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Edi Hermawan, menyebutkan bahwa ada 115 pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Akibat adanya perubahan iklim, hal ini patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat. Pasalnya ada sejumlah kota dan kabupaten yang terancam tenggelam di Indonesia. Krisis iklim yang terjadi memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia. Mencairnya es di kutub menyebabkan semakin berkurangnya daratan disebabkan naiknya permukaan air laut. Prediksi tentang tenggelamnya berbagai kota pun semakin banyak diperbincangkan, tidak terkecuali di Indonesia. Pulau Jawa termasuk yang akan terancam tenggelam.
Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Agustan menjelaskan, banjir di Jakarta disebabkan karena beberapa hal, seperti penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut. Fenomena kenaikan muka laut ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh BPPT dan Geodesi ITB pada tahun 2010 menggunakan satelit seperti altimetri. Pengamatan tentang penurunan muka tanah juga telah dilakukan dalam rentang tahun 2014 sampai 2020 menggunakan teknologi INSAR. Terlihat bahwa setiap tahun terdapat perbedaan hasil pengamatan yang menunjukkan penurunan muka tanah. Di akhir penjelasannya, Agustan mengatakan bahwa Jakarta tidak akan tenggelam, melainkan tergenang. Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, Heri Andreas mengatakan, penyebutan Jakarta tenggelam itu hanya clickbait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut. Heri menjelaskan bahwa sejak tahun 1997, penurunan muka tanah sudah terjadi di kota Jakarta. Hasil ini didapat dari pemodelan penurunan muka tanah menggunakan teknologi LIDAR atau Light Detection and Ranging. Selain itu, dari tahun 2007 sampai 2018, data yang disajikan melalui FET INSAR menunjukkan adanya penurunan tanah di beberapa daerah. Penurunan tersebut mencapai 20 cm per tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir juga terlihat pengurangan laju penurunan muka tanah. Heri menambahkan, pada tahun 2021, sebanyak 14% wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut dan diperkirakan akan menjadi 28% pada tahun 2050. Beberapa tempat di Jakarta, terutama di kawasan pesisir pantai seperti Muara Baru yang sudah turun sejauh 1 meter. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian karena jika usaha yang dilakukan tidak maksimal, maka pada tahun 2050 penurunannya akan mencapai 4 meter. Untuk mencegah Jakarta agar tidak tenggelam perlu dilakukan monitoring dan early warning untuk menurunkan faktor penyebab dan memetakan risiko bencana dengan lebih pasti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, pompa, serta mencari alternatif air tanah, sebab eksploitasi air tanah menyebabkan penurunan muka tanah. Selain Jakarta, beberapa kota lain di Indonesia juga terancam tenggelam. Salah satu penyebabnya adalah kompaksi alamiah yang terbentuk dari kikisan yang terbawa oleh sungai dan terkumpul di pesisir laut yang kemudian menjadi daratan.